Pasti dari kita semua pernah lah yang namanya foto pemandangan atau objek-objek seperti buah-buahan, binatang, and etc. Apalagi kalau lagi ngalam tuh ya, foto pemandangan gunung, terus hutan-hutan, even pas lagi lo ngefoto dan ngeliat hasilnya, lo berasa seger cause it's so refreshing, right? But then, be careful of what you have taken picture of. Karena kalian pernah nggak ngezoom memperbesar hasil foto kalian dan menemukan sesuatu yang mata kalian nggak bisa tangkap di realitanya? Siapakah perempuan yang meringis di balik pohon-pohon tinggi itu? Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal. In today's video, I will talk about beberapa foto yang kelihatannya itu innocent, tetapi di baliknya ada cerita yang bikin gua merinding banget. Honestly, pas gue bikin konten ini lagi nyari ya akun Sleep at Night, gue masih ngebayangin it's like a really vivid image di dalam otak gue. Lu lihat sendiri aja deh nanti, okay? Right, dikarenakan pasti ada yang baru dalam YouTube channel gue atau baru aja ngeklik video ini. Well, I wanna welcome you guys first. Welcome to Paranormal, yo. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Murisami, myself and I, dimana gue itu cerita tentang murder, pembunuhan, mystery, hantu-hantu, jurik-jurik, conspiracy, pokoknya serem-serem. You will find it here. So welcome and enjoy my video. Now let's go back to the main part. Oh yes, I forgot to mention this. Disclaimer, I am not a professional storyteller. Jadi mohon maaf kalau misalnya bahasa gue itu masih ngaco, masih rusak, masih jeble, dan I mixed up a lot of languages that I just did right now. Pardon me for that. I hope you do enjoy my video. Okay, thank you guys. Daripada intronya kelamaan, I will be appreciated if you support me through liking this video dan subscribe my YouTube channel. I really do appreciate it guys. So I'ma wait here. So grab your blankets dan jangan lupa matiin lampu kalian dan pakai headset. Dalam video ini ada unsur supranatural. I hope you're ready because it's paranormal time. Let's go. Lu lihat deh foto 3 cewek ini. You know, homegirl squad, best friend. But then, coba lu perbesar, zoom in, ada apa sih di belakang mereka bertiga itu? Ya nggak ada apa-apaan sih. This is not what I was trying to talk about, okay? But gue pengen ngenalin kalian sama cewek yang paling sebelah kanan, yaitu adalah Skylar Neese. Tetapi lu tahu nggak, teman-teman yang di sampingnya itu, Sheila Eddy yang paling kiri, Rachel Show yang di tengah, telah membunuh Skylar, sahabatnya sendiri. Mereka satu sekolah bareng dan udah temenan dari zaman kecil. Tetapi Skylar nggak tahu sama sekali bahwa kedua sahabatnya itu merupakan individual yang sadis. Sheila dan Rachel itu sebenarnya udah nggak suka sama sekali sama Skylar dari zaman dahulu, sampai dia tuh udah bikin rencana untuk menghilangkan Skylar, sampai bikin di notes dan memo gimana plan A, plan B, dan plan C-nya. Ya pokoknya sampai sendiat itu. What's crazy about it adalah si Rachel dan Sheila ini pernah ngomong sama beberapa teman sekelas yang lainnya bahwa dia itu pengen ngebunuh temennya sendiri, si Skylar ini. But then yang teman-teman kelasnya tuh kayak ini emang gila, bercandaan dia, lu tahu sendiri kan ya. Namun pada tanggal 6 Juli tahun 2012 pada jam 12:30 malam, biasa nih anak-anak muda Amerika tuh seneng banget ya namanya cabut dari rumah tengah malam gitu, lewat jendela. So pada waktu itu Skylar nih nakal nih gengs, karena disuruh sama Rachel sama Sheila, keluar yuk jalan-jalan nih jam 12:30 nih sampai jam 5 pagi, kayak di film-film begitu kan ya. Ya udahlah, si Skylar nih keluar dari jendela kamarnya, cabut turun. Si Sheila nih punya mobil sedan, ya udah deh dia masuk deh tuh. Nah mereka bertiga ini tuh suka yang namanya nongkrong di sebuah spot kayak taman, dimana lo nggak bisa nemuin kalau lu bukan anak sana. Kayaknya sih mau
Mogils, you know what I'm saying? Lil, did you know bahwa taman yang terselundup ini tuh nggak cuma taman komplek doang. Ini taman saking terselundupnya ternyata itu udah hampir di perbatasannya Pennsylvania. That's how deep tempat taman tersebut. Ketika mereka sampai, mereka jalan dikit tuh dari tempat parkiran mobil, duduk bertiga. Nah terus si Sheila sama Rachel, koreknya lupa nih, Skyler tolong ambilin dong, itu ada di mobil gua nih, bawa aja kunci mobilnya, lo ambil sendiri ya, gitu kan. Ya udah deh, mau ngambil korek kan, berdiri dan balikin badannya untuk on the way ke mobil sedannya Sheila. Ada suara 2 perempuan, 3, 2, 1. Di hitungan ke-1, Rachel dan Sheila sudah mengeluarkan pisau kecil dan mulai menusuk sahabatnya sendiri Skyler sebanyak 50 kali sampai Skyler tidak dapat mengeluarkan suara. Sheila dan Rachel memang seseorang yang sadis, tetapi mereka itu nggak jenius, nggak pinter. Karena ketika mereka mau mengkubur mayat sahabatnya, ketika mereka mencoba untuk ngegali tanahnya, ternyata tanah itu sangat amat keras dan berbatu. Padahal mereka sering banget yang namanya kesana dan harusnya udah tahu lah ya seberapa keras atau lembeknya itu tanah. But they ngebatin gue, bener. Akhirnya dikarenakan tanahnya itu nggak bisa kegali, Sheila dan Rachel tuh ngide. Lu mau tahu nggak sih, mayatnya Skyler ini ditutupin pakai bebatu-batuan besar dan sama ranting-ranting pohon biar jadi kamuflase. They stupid. Semua pakaiannya yang Skyler pakai pada malam itu mereka copot dan diambil pulang ke rumah like nothing happened. Keesokan harinya ada sebuah kabar bahwa Skyler itu telah menghilang. Bangsatnya nih si Sheila nih ya ngebantuin keluarganya Skyler untuk mencari anak malang ini. Dan yang bikin gue kesel itu nih ya, si Sheila tuh bener-bener niat ngebuatin poster missing person, poster orang hilang, dan ngebantuin juga untuk nempelin ke area situlah ya. Gak cuma itu doang, si Sheila juga ngebuat Twitter post kayak begini biar dia itu gak dicurigain. Long story short, pada 3 Januari 2013, Rachel, lo masih inget kan yang rambutnya merah? Dia ke kantor polisi dan mengakui apa yang dia dan Sheila telah lakukan kepada sahabatnya tersebut. Rachel juga memberitahu pihak kepolisian di manakah lokasi jasadnya Skyler. 2 iblis ini dipenjara selama 30 tahun. Dan yes, foto yang pertama kali gue kasih lihat ke kalian merupakan foto terakhir 3 sahabat ini. Look at this couple. Honestly, pas gue ngeliat foto couple ini, gue berasa kayak, you know, this is an aesthetic couple. Grunge, indie, apalagi mereka berdua ini tinggal di New Orleans. You know I love me some New Orleans, babe. So, let me introduce you to this couple. Cowok ini adalah namanya Zach Bowen. Dan yang ceweknya adalah Eddie Hall. Mereka adalah sepasang romantis dari New Orleans. Mereka menjalani hubungannya setelah ada bencana badai Katrina, guys. Mereka tuh sangat bahagia, honestly. Karena pas lagi habis badai Katrina, mereka ini gak perlu yang namanya mikirin tentang uang untuk listrik, uang untuk sewa apartemen, uang makan dan minum. Gak perlu karena udah ditunjangin sama pemerintah di sana. So they were living so free. Gak perlu kerja sama sekali. How is that? That's a dream. Ya pokoknya mereka bebas dan sangat menikmati periode waktu tersebut. Akan tetapi pada akhirnya kehidupan balik ke normal lagi lah, gengs. Dimana mereka menjadi stres karena mereka itu harus bener-bener bekerja sekarang untuk menghasilkan sebuah uang, ya kan, untuk kehidupan mereka sendiri. Dan mulai deh tuh yang namanya pacaran kan pasti ada pahitnya, ya kan. Jadi banyak berantem. Gue nggak perlu ngasih tahu detailnya kenapa mereka berantem banget. Pokoknya si Eddie menemukan bahwa si Zach ini telah selingkuh. That's like titik poinnya buat Eddie kalau ini tuh udah needs to be over nih, bener-bener mesti. Pada tanggal 5 Oktober 2006, Eddie Hall ini memutuskan untuk pergi menemui si penyewa rumah. Bukan,
yang punya apartemennya lah ya, the landlord, ibu kos, ya nggak sih? Ketika si Eddie nemuin si orang ini, dia pengen si Zack yang sekarang jadi tunangannya itu untuk dicabut dari sertifikat hak pemilikan rumah atau apartemen. Tapi si pengelola apartemen ini menolak dan menganjurkan Eddie untuk coba deh lu benerin dulu hubungan lu, selesain dulu masalahnya bareng-bareng. Si Eddie kan greget gitu, ih anjir nih kok malah jadi sok ngasih tahu gua, Clay. Tetapi pada waktu yang bersamaan, si yang punya rumah ini nggak tahu bahwa pada hari itu dia melihat Eddie untuk terakhir kalinya. 12 hari setelah kejadian tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2006, kepolisian New Orleans mendapatkan sebuah kabar yang mengejutkan dari Hotel Omni Royal New Orleans bahwa ada seorang laki-laki yang baru saja melompat dari atap hotel dan organnya bertebaran kemana-mana di lahan parkiran Hotel Omni Royal. Laki-laki itu adalah Zack Bowen. Ketika ditemukan jasad yang berceceran kemana-mana, ada bagian bawah badannya yang masih menggunakan celana. Dalam kantong celananya, para investigator menemukan sebuah memo kecil yang bertulisan ini: "Gua lompat dari atap karena gua mau menebus apa yang telah gua lakukan." Para investigators langsung menuju ke kediaman Eddie Hall dan Zack Bowen. Ketika mereka masuk, itu apartemen dingin banget, seakan-akan itu AC nggak pernah dimatiin dan temperaturnya itu rendah banget. Bahkan si investigatornya pas lagi ngomong tuh kayak keluar asap-asap gitu loh, cause that's how cold it was. Selain itu, dinding-dinding apartemennya kediaman mereka ini dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang dipilokin sama Zack Bowen. Ada tulisan gini, "I'm a failure." Gue itu seorang yang gagal. Terus ada, "Tell my ex-wife that I love her." Kasih tahu mantan istri gue kalau gue cinta dia. Investigators menelusuri semua ruangan. Dan ketika mereka memasuki dapur, mereka menemukan ada sebuah pot panci. Ketika dibuka, mereka menemukan kepala Eddie Hall yang sudah dimasak. Di sampingnya ada pot lagi. Mereka menemukan tangan dan kaki Eddie Hall yang udah dimasak dengan wortel dan kentang. Ada sebuah oven ya di situ. Pas lagi dibuka ovennya, itu ada potongan tangan Eddie Hall seluruhnya dan kaki dari paha sampai betis dipanggang dalam oven itu. Dan lo mau tahu nggak sih, potongannya itu tuh nggak cuma potongan doang, tapi si Zack Bowen tuh udah lumutin kayak pakai saus-saus gitu. Terakhir, para investigators membuka kulkas dalam dapur itu. Mereka menemukan potongan dada Eddie Hall sampai ke perutnya. Investigators juga menemukan sebuah jurnal pribadinya Zack Bowen. Jadi dalam jurnalnya itu, Zack Bowen bilang bahwa dia itu memotong mantan istrinya itu di dalam bathtub memakai gergaji. Lalu hari-hari berikutnya tuh kayak nggak ada ngomongin tentang mantan istri sama sekali. Gue seneng banget ya hari ini tuh gue kerja dan ketemu dan ini itu. I'm going to enjoy this trip so much. Ada tulisan kayak begitu. Teman-teman dan keluarga Zack itu memandang Zack sebagai cowok yang ceria, seneng santuy gitulah. But then, don't judge the book by its cover. Setahun yang lalu, di dalam website Reddit ada sebuah user yang membuat sebuah post. Nah, username-nya itu adalah Upi Spoopy Man. Nah, di postnya dia ngasih caption ini: "Setelah gue denger suara keran dan suara gak jelas dari dapur, gue foto dan lihat ini." Malesnya merinding sendiri gitu. Kadang gue parno gitu loh. Di komennya banyak yang cemas dan nanyain gimana updateannya tentang penunggu dalam dapur rumahnya dia itu. Di update bahwa yang punya user ini telah pindah dari apartemen tersebut dan dia akhirnya tinggal bersama keluarganya sampai sekarang ini. What scary partnya itu adalah dia ngasih tahu juga teman apartemennya, yes, ternyata dia nggak tinggal sendiri. Mereka ini tinggal berdua. Bahwa temennya itu nggak pernah ada gangguan sama sekali dan nggak pernah dengar apapun dari dapur tersebut. Tetapi
beberapa bulan setelah si username ini pindah, dia nyamperin temennya ke apartemen tersebut. And you know what? Si username ini bilang bahwa temennya itu looks-nya udah berbeda, pandangannya itu udah kosong. Maybe there's something happened to him. Dan sampai sekarang belum ada update-annya, baru sampai segitu aja. Let's continue to the next section, shall we? Foto keluarga Lawson yang dipotret dalam studio pas sehari sebelum hari Natal di tahun 1929. Yes, lu lihat sendiri ya, ini fotonya udah jadul banget. Kalian bisa lihat ya, mereka ini berpakaian formal, rapi, dan kesannya mahal. Tetapi menurut historian, para sejarawan, ini tuh merupakan foto yang aneh dikarenakan si keluarga Lawson ini merupakan seorang keluarga yang dari working class atau kelas pekerja. Kelas pekerja tuh kalau di zaman dulu tuh kayak dia tuh di tengah-tengah, menengah ke bawah dan menengah ke atas. You know what I'm saying? Kepala keluarganya ini adalah si Charles Lawson. Charles ini mengajak seluruh keluarganya dari Germantown sampai ke Winston-Salem, dimana pas lagi udah nyampe mereka dibelikan baju-baju yang mahal untuk foto keluarganya nanti nih di studio. Charles bilang bahwa ini adalah sebuah waktunya belanja yang mahal karena ini jadi hadiahnya buat Christmas ya dari gue kepala keluarga nih, biar sekali-sekali seneng gitulah ya. Tetapi realitanya bahwa itu semua merupakan rencana gelap dari sang kepala keluarga yang telah dia pikirkan sudah lama. Pada sore hari tanggal 25 Desember, Charles menyuruh anak yang paling tertuanya, disuruhlah keluar beliin sesuatu. Ketika anak yang tertuanya sudah pergi, Charles mulai memasuki peluru ke dalam senjata shotgunnya dan duduk sendiri di depan teras. Lalu dia mendengar anak perempuannya yang kecil-kecil, Carrie dan Maybelle, lagi menuju untuk keluar teras. Lalu ketika keluar dari pintu teras, Charles mulai menembak anaknya sendiri. Carrie dan Maybelle juga dikepruk palanya sama Charles sampai penyok ya palanya untuk memastikan bahwa mereka itu sudah wafat. Lalu Charles masuk ke rumah lagi dan menemukan istrinya yang sedang duduk di teras belakang dan ditembak juga. Anak perempuan yang paling tertua, Marie, teriak histeris, tetapi sebelum dia lari, Marie sudah ditembak oleh Charles. Lalu kedua anak laki-lakinya yang paling kecil, James dan Raymond, kewalahan mencari tempat untuk mengumpet. Akan tetapi mereka tidak berhasil dan Charles menembak kedua bocah malang tersebut. Dan yang terakhir kali adalah bayi mungilnya, Mary Lou, yang sedang tidur di dalam keranjang bayi, ditembak juga. Gak beberapa lama kemudian, anak yang tertua Charles, yaitu adalah Arthur, kembali ke rumahnya. Pemandangan rumahnya tidak seperti biasanya. Banyak tetangga yang keluar dan kepolisian juga berdiri ramai di depan teras rumahnya dia. Arthur melihat mayat keluarganya yang tangannya ini di atas perut dan kepalanya ditutupi oleh batu-batuan. Tidak lama setelah melihat pemandangan tersebut, Arthur, tetangga-tetangganya mendengar sebuah tembakan yang keras. Suaranya itu dari sebuah hutan yang dekat dengan rumah mereka. Ternyata itu Charles yang mengakhiri hidupnya. Di dalam teorinya nih ada alasan bahwa si Charles ini nyuruh Arthur, anak yang tertuanya itu, karena Charles tahu bahwa kalau Arthur masih di dalam rumah tersebut, Arthur dapat menyelamatkan keluarganya dan bakal melawan Charles dengan gampang. Sayangnya, hidup Arthur sebagai sole survivor tidak diakhiri dengan cerita yang baik juga. Dia mengalami kecelakaan motor pada tahun 1945 dan wafat pada umur 32 tahun. Alasan Charles mengajak semua keluarganya untuk foto bareng di studio dengan memakai pakaian-pakaian yang mewah. Alasannya itu adalah bahwa Charles ini ingin diingat banyak orang. Well, it works. Look at me now, look at you now. Sekarang gua dan lu jadi tahu kan tentang keluarga Charles ini. Lalu beberapa hari setelah kejadian pembantaian tersebut, kakak laki-laki dari seorang Charles ini membuka rumahnya Charles Lawson sebagai tempat atraksi bagi para pengunjung. Dan pengunjung harus bayar untuk masuk ke dalam rumah adiknya yang telah membunuh semua keluarganya di situ.
Foto ini dipotret pada tahun 1979 di luar tempat atraksi kereta rumah hantu. Atau lebih tepatnya ini di lahan rekreasi Luna Park, Sydney, Australia. Anak laki-laki yang dalam foto ini adalah Damien Godson. Dia beserta saudaranya dan orang tuanya of course lagi liburan nih ke tempat rekreasi Luna Park ini. Naik roller coaster, jumping star, kora-kora ada nggak sih di Australia? Ya pokoknya atraksi-atraksi yang bikin adrenalin jantung keluar lah ya. I don't like that kind of stuff. Ya udah, setelah mereka udah naikin atraksi yang menggila itu, tiket terakhirnya adalah ke atraksi kereta hantu-hantuan. Jadi ini kayak semi roller coaster atau kayak kereta terus nanti lorongnya ada yang kayak nakut-nakutin. Ya udah deh tuh, sebelum mereka masuk ke rumah hantu, Jenny si ibu ini ngecekrek foto ini. Yang dia pikir ini adalah seorang aktor pakai kostum buat nanti nih atraksi rumah hantu itu. Mereka udah foto, terus si Jenny beli es krim deh. Dia nggak ikut ke kereta rumah hantu. Jadi itu cuma Damien, adiknya dan bapaknya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, ada suatu asap yang sangat tebal itu keluar dari atraksi kereta rumah hantu. Ternyata atraksi kereta rumah hantu tersebut terbakar total oleh sumber api yang tidak diketahui. 35 orang menaiki kereta tersebut dan 7 orang tidak selamat, termasuk suaminya Jenny beserta anak yang paling kecilnya, Craig dan Damien Godson. Alasan ada kebakaran dalam atraksi tersebut tidak diketahui sampai sekarang and it still remains mystery. Ada yang bilang memang bahwa kabelnya pada hari itu sedang malfungsi. Lalu juga ada yang bilang bahwa kebakaran ini disebabkan oleh Abe Saffron, figur penjahat di Australia. Di mana Abe Saffron ini telah membakar 7 bangunan dan fasilitas untuk memonopoli keuangannya dia. Dan teori ini sangat kuat dikarenakan Saffron ini pernah mengajukan untuk membeli tempat rekreasi Luna Parks ini tetapi ditolak. Akhirnya dia bakar Luna Parks untuk ditutup atau harganya biar dijatuhin dan dapat dibeli oleh Abe Saffron ini. But then investigasinya keterlibatan dengan Abe Saffron ini jadi gantung. Lalu beberapa hari setelah kejadian di dalam Luna Parks tersebut, Jenny, seorang ibu yang malang ini, Jenny ingat cerita di balik foto ini. Jadi si kepala tanduk inilah yang menghampiri Damien, bukan mereka yang minta foto. Si kepala tanduk ini tiba-tiba naruhin tangannya di pundak Damien. Terus Jenny malah foto cekrek dan ngira bahwa itu aktor dari Luna Park kan. Lalu ketika ditanyakan, orang Luna Park bilang bahwa mereka tidak pernah mempekerjakan seseorang untuk memakai kostum ini dan mereka pun nggak tahu ini kostum apa. Mereka nggak pernah bikin kostum itu. So who the hell was that? Itu siapa weh? Dan yang bikin ngerinya lagi, Damien foto terakhir kali sama figur ini loh. Dalam seharian itu nggak ada orang yang ngeliat figur itu. Berita mulai keluar dari mana-mana. Keluarlah sebuah spekulasi di mana figur misterius yang bertanduk ini merupakan sebuah omen atau suatu figur yang dapat ngecap kalian atau nandain kalian bahwa kalian akan mati bentar lagi. I know you're merinding because I did, okay? Well, I guess this is it, guys. Thank you so much for watching me, and I will see you in the next paranormal. Goodbye.